Oh sekarang udah nggak di YouTube lagi? Udah nggak di YouTube lagi. Ya udah pensiun semenjak 24 Juni 2021 kemarin. Oh baik. Pindah ke Siap Darling? Ini pengaduknya harus kayak gini? Enggak kan? Itu Pakai kita centong boleh kan? Pakai centong boleh. Ini kita pakai manfaatin barang bekas aja. Oh iya, memanfaatkan barang bekas ya. Kemarin bocor pipa di rumah jadi kita buat. Oh gitu. Ini bocoran pipa di rumah. Iya. Rumah lu gimana sekarang? Aman? Aman. Oh, oke. Gak mungkin dong makan bonggol sawi atau Slow living atau hidup yang Santuy. santuy. Enggak, namanya waktu itu susu something. sawah susu. Susu ya, susu something. Susu something. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu adalah salah satu quotes dari Bung Karno yang paling kena ke gue. Dan di hari Sumpah Pemuda ini, yuk kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia untuk Indonesia. Ini ada 2 pemuda-pemudi di belakang gue. Halo. Hai. Selamat. Pagi. Selamat apa nih? Kalian masih pemuda-pemudi kan? Masih, Lah. umurnya masih sih. Mau Iya. lihat KTP? Nggak usah. Muka? Belum Aman. nenek-nenek kan? Tapi enggak muda kok. Kan pemuda-pemudi itu ada jiwanya. Oke. Jiwa ya. Nah, di hari ini yuk kita lakukan sesuatu yang spesial. Boleh permisi duduk? Oh ya boleh. Kasihan, Iya, berdiri itu terus dia. kasihan. Terima kasih. Jadi, Ya, apa kabar? Waduh. Baik ya? Baik. Kalian kayaknya sehat, semuanya sukses terus. Makin oke hari ini. Kak Ando Vida Lopez, bener kan? Iya, benar sekali Takut kan? salah gitu loh, belum ganti nama kan? Iya, belum ganti nama. Iya. Gimana sekarang kabarnya? Baik banget. Gue di sini justru mau ngomong karena ini Hari Sumpah Pemuda. Ada 3 pemuda-pemudi di sini. Bagaimana kalau kita mengubah Indonesia? tadi katanya butuh 10. Kurang 7 orang. Oke. 3 bisa ngapain nih? Ngubah Indonesia. Bisa, kan tadi 10 ngubah dunia. Dunia, iya. 3 cukup. Matematika dasar. Tapi kita ngapain mulai dulu? Ngapain dulu berarti? Nah, kemarin itu gue lihat ya, gue nonton video di Siap Darling. Oh, oke. Tentang cara mengelola sampah pakai kompos itu apa namanya? Takakura. Takakura. Tatakura. Takakura. 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 There you go. Sorry bahasa Inggris. Oke. Nggak boleh ya? Ini episode khusus Sumpah Pemuda. Oke, jadi Jangan pakai bahasa Inggris. Bro. Iya. jadi kita harus berusaha Berbahasa Indonesia. menjunjung Menggunakan tinggi bahasa bahasa persatuan Indonesia yang baik yaitu dan benar. bahasa Bahasa Indonesia. Betul. Oke, jadi kalau kita ngomong bahasa Inggris hukumannya apa? Oke, udah bahasa Oke, Inggris. baik. Baik. Baik, kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Seyogyanya. Yes. Betul. Ya. Setuju. Bagaimana kalau kita melanggar peraturan tersebut? Melanggar, Anda traktir saya. Betul. Tapi Nggak, kan kita hitung aja berapa banyak Berapa kata kali yang pelanggaran Ando? tapi kan Darling Squad bahasa Inggris. Darling enggak dong, karena itu singkatan dari sadar lingkungan. Oke, baik. Baik. Satu. Jadi, tapi squadnya Ya berarti hari ini khusus pasukan Darling. Pasukan sadar lingkungan. Lingkungan. Oke, hari ini gua datang mau belajar tentang tata Takakura. Takakura. Tata mulu sih. Takakura. ada apa dengan Tata? Oke. Tapi kayaknya kalau Takakura itu kita berarti nggak bisa bertiga doang. Kenapa? Kita butuh 1 pemuda lagi untuk mengguncangkan Indonesia. Oke, baik. Baik. Siapa pemuda ini? Pemuda ini datang dari Kudus. Dari Kudus. Dari Kudus mendunia. Wah. Namanya siapa? Siapa dia? Mana dia? Apa kita panggil sekarang? Iya dong. Kak Aldi. Baik, mana Kak Aldi? Aldi. Silakan Kak Aldi. Tepuk tangan untuk Kak Aldi. Oke, nah sekarang kita udah ada Kak Aldi. Halo Kak Aldi. Kamu di mana nih? Waduh, baru sadar nih berubah setnya. Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi tadi tuh kita, enggak sih Andovi sebenarnya. Kenapa? Kak Andovi tuh pengen bikin perubahan untuk Indonesia. Oh, dengan cara apa tuh? Dengan cara bikin Takakura.
Oh, Takakura. Ya. Kebetulan banget nih di depan kita udah ada Takakura. Sekalian aja kita mungkin praktek langsung aja ya. Dovi juga Langsung. nih langsung praktek biar bisa Betul. nyobain Takakura di rumah. Tapi praktek bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya Oh apa iya, ya? Praktek. lupa. Praktek bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Menurut KBBI praktek atau praktik ya? Praktik. Iya, ya praktik. Kan adanya Ya, praktikum. Ya, praktikum bener. Praktikum. Sorry guys, sorry teman-teman. Sorry. Teman-teman, emang susah ya. Maaf teman-teman, hari ini karena kita temanya Sumpah Pemuda, kita menjunjung tinggi bahasa kesatuan yaitu bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Betul. Ya, jadi kita ini apa? Takakura. Betul sekali. Sekarang kita mau langsung praktek aja metode pengomposan secara Takakura. Oke, dari bahan-bahannya dulu. Oke. Takakura itu sebenarnya beliau itu adalah seorang peneliti dari Jepang Oke. yang sedang melakukan penelitian di Surabaya untuk metode pengkomposan secara sederhana. Nah, akhirnya ditemukanlah metode Takakura, berhubung namanya Koji Takakura. Oh. Nah, alat-alat dan bahannya sudah ada di depan kita semua. Bahan-bahannya gampang banget. Yang pertama ada keranjang laundry. Sorry, laundry itu bahasa Indonesianya apa ya? Cuci. Keranjang cucian baju. Cucian Ah, baju. keranjang baju. Iya. Ya, sebenarnya nggak harus keranjang cucian baju. Yang penting keranjangnya itu ada rongganya seperti ini untuk sirkulasi udara. Sirkulasi untuk perputaran udara. Perputaran udara. Tolong ya. Ada rongganya. Kemudian ada kardus bekas. Kemudian nanti kita siapkan juga ada bantalan sekam. Ini, bantalan sekam. Kemudian jangan lupa ada pengaduknya. Ini pengaduknya harus kayak gini. Enggak kan? Itu Pakai kita centong boleh kan? Pakai centong boleh. Ini kita pakai manfaatin barang bekas aja. Oh iya, memanfaatkan barang bekas ya. Kemarin bocor pipa di rumah jadi tak buat. Oh, gitu. Oh, ini Baik. bocoran pipa di rumah. Iya. Rumah lu gimana sekarang? Aman. Aman. Oke, baik. Baik. Dan tadi ada kain hitam. Oke. Kainnya warna lain boleh nggak? Gelap sih yang penting. Oh, harus. Oh, harus gelap. Karena biar nggak kotor aja sama sampahnya, juga untuk hindarin alat masuk sebenarnya sama binatang lain. Sama jangan lupa kompos starter dan juga sampahnya pas yang mau dimasukin. Oke. Oke, langsung aja kita siapin dan kita praktekkan Baik. Takakura. Siapa Yang- tahu ini bisa jadi ini alternatif Andovi yang udah say goodbye to YouTube kan, udah nggak pernah apa Oh, caps sekarang lagi, udah nggak di WhatsApp YouTube? lagi, Udah nggak di gitu YouTube kan. lagi. Ya udah pensiun semenjak 24 Juni 2021 kemarin. Oh, baik. Pindah ke Siap Darli. Ayo siap Bali, siap Bali. Bali dari siap Darling ke Bali yuk. Kan Ando bisa tinggal di Bali. Ya terima kasih. Jadi jauh-jauh dari Bali datang ke sini. Betul. Oke. Sambil Oke. bikin Takakura. Mungkin Dovi bisa masukkan kardusnya Oke. untuk Baik. nge-cover di sekeliling embernya atau keranjangnya. Masukin untuk Iya. dikelilingi. Iya. Iya. Oke. Baik. Nah, fungsinya Susah itu ya? sebenarnya untuk ngurangin kelembaban, terus mencegah binatang masuk juga, sama biar nggak tumpah-tumpah nih nanti sampahnya. Oh iya kan karena bolong-bolong ya. Betul, lanjutnya kita kasih dasaran bantalan sekamnya ini. Ini ada bantalan atau net itu apa ya? Jaring. Ini Jaring. tumpah kayak gini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. jaring yang sudah isi dengan Taruhnya sekam. kayak gini atau kayak gini? Di dasarnya aja. Dasarnya aja. Ini fungsinya untuk nyerap nanti kalau ada airnya atau menjaga kelembabannya juga. Oh. Oke, sudah masuk kayak gini, kita tinggal masukin starter komposnya. Ini kalian bisa beli yang sudah jadi kompos di tukang tanaman aja. Ini kayak buat bakteri awalnya atau starternya. Starter itu bahasa Indonesia apa ya? Pemula. Starternya Pemicu. Start bukan. kan mulai. Mulai. memulai. Untuk memulai. Intinya ini adalah biang bakterinya. Biang bakteri. Untuk nanti Kompos awal gitu lah ya. Iya, kompos awalnya. Boleh ditumpahin mungkin Dovi atau Tania, Iya, silakan. boleh. Mungkin berdua aja deh barengnya. Berat Oh soalnya. iya oke. Semuanya. Boleh. Terus Sebenarnya ini nanti kita ratain aja. Ini kurang lebih ketebalannya 5 cm atau mungkin 3 ruas. Jengkalan tangan biasanya 3 ruas lebih gampang. jari aja sih cukupnya. 3 ruas aja kayak masak nasi ya? betul. Nasi itu satu sih. Nasi satu ya? Jadi bubur 3. Ketahuan nggak pernah masak nasi, maaf ya. Ya. Sama. Oke. Oke, Baik, kita sekarang Ini sangat berguna loh guys. diratain aja. Terus dipastikan lagi ketinggiannya ada 3 ruas jari atau sekitar 5 cm. Oke. sembari kita apa namanya? Diratakan. Diratakan. Tanya kata mau ngomong sesuatu sama saya. Ada apa? Udah lama soalnya gak ngobrol sama Andovi kan. betul. Nah, menurut Andovi nih, sebenarnya pemuda-pemudi di Indonesia nih sekarang sebenarnya seperti apa sih kalau menurut pandangan Andovi? Pandangan gua tuh berbeda sama pandangan orang pada umumnya.
Kenapa? Apa tuh? Banyak orang-orang tua di Indonesia menganggap bahwa pemuda-pemuda Indonesia tuh males, apa-apa main Instagram, main Betul. YouTube, main TikTok. Menurut gua, generasi di bawah gua kan 27. Kalian kan 22, 21, Ya. 19. 19. Iya. Justru umur-umur Gen Z, menurut gua mereka semangat dan kepedulian mereka terhadap lingkungan lebih besar daripada generasi gua dan ke atas. Betul. Jujur. Betul. Mungkin mereka ada misconception, ada sebuah kesalahpahaman. Oke. Ada sebuah kesalahpahaman di mana karena bagaimana cara mereka membawa diri, maka orang-orang generasi tua menganggap mereka kayak mereka kayak gini banget sih. Tapi gue lihat banyak orang yang bikin komunitas sendiri, bahkan siap darling pun, pasukan darling pun semuanya anak-anak muda kebanyakan Betul, anak yang muda. semangat. Jadi bukan karena berarti muda lu nggak semangat tentang lingkungan. Betul. Cuman memang kadang-kadang harus dibina sama yang lebih tua. Tapi semangatnya menurut gue ada. Iya, Itu dia. maksudnya pengalaman kita waktu Candi Darling juga kayak Iya. gue sendiri sempet ragu kan, masa sih banyak anak muda yang mau diajakin nanam, Ternyata banyak. Panas-panas gitu ya. panas-panas ternyata. mereka mau. Karena mereka sadar mereka adalah yang membenarkan kesalahan-kesalahan generasi kita. Betul. Generasi mereka tuh yang benerin apa yang kita lakukan salah nih. Walaupun kita masih muda ya. Ya. Tapi maksudnya secara relatif ya itu. Lanjut. Nah, Tadi kita setelah- ngobrol-ngobrol sambil ini takakura. Bertakakura. Betul. Tadi setelah biang bakterinya masuk semua dengan kedalaman kurang lebih 3 ros Tiga, jari atau oke. 5 cm. 3 cm masih 1, 2, 3. Betul. Oke. Sekarang kita masukan ya. Sekarang kita masukin. Kita tuangkan sampah. Nah basically atau pada dasarnya metode takakura ini tuh bisa Susah ya? kalian gunakan untuk di skala rumah tangga atau di kosan kalian nih. Di skala rumah tangga. Jadi Betul. ini tuh, ini sampahnya sampah apapun ya di rumah kan. Nah sampahnya itu sebenarnya adalah sampah sisa-sisa aktivitas kalian seperti makan. Misalnya sisa nasi, itu sisa Oh, oke. sayur, Baik. Kayak sayur misalnya mayur. Andovi makan pisang nih, gak Iya. mungkin sama kulitnya dong. Iya. Nah, kulitnya Jadi masuk dibuang sini. Betul, terus potongan apa nih daun-daun segala macem. Nah ini tuh sampahnya itu perbandingannya kalau bisa ada 1:2, yaitu sampah coklat atau kering sama sampah basah. Oh, Sampah kering itu kayak nih daun-daun kering, terus batang-batang pohon. dompet kering boleh masuk nggak? Dompet kering agak susah kayaknya ya. Baik. Kalau Makin misalnya- terdekomposisi nanti dompetnya. Kalau misalnya kayak kertas gitu boleh nggak? Oh kalau kertas itu Nggak boleh ya? belum karena ada campuran kimianya. Jadi memang khusus untuk organik. Oh, berarti sampah-sampah organik ya? Ya, terus tadi yang perbandingan 1:2, yang duanya adalah sampah hijau. Itu kayak sisa sayur, kulit buah, nasi, Kan tadi pisang tadi yang ngomong kulit tadi ya. pisang. Terus sama mungkin ada beberapa yang nggak bisa ditakakura nih. Kayak mungkin hindari yang mengandung protein tinggi kayak daging, Andovi nggak susu. makan daging. Oh, enggak, karena saya vegan dan plant based. Jangan lupa minum mad for coffee. ya, Siap. ayo lanjut terima kasih. Oke. Berhubung Andovi veggie kan berarti Iya. vegan. Vegan Berarti bahasa kan Indonesianya apa? Nggak ada istilahnya, soalnya itu nggak istilah baru. Bener nggak ada. Iya, iya. berarti bakal banyak sampah sisa sayuran dong. Gak Banget, mungkin banyak. dong makan bonggol sawi atau kulit-kulit Gua aja nggak tahu buahnya. mau gue sawi itu apa, tapi oke. Iya, betul. Ya, pasti banyak sampahnya dong. Banyak sampahnya. Nah, daripada sia-sia mending dipakai kompos takakura ini biar bisa dipakai lagi pupuknya nanti. Langsung aja kita tuangkan. Tuangkan. Nah, tadi kan kita yang tuangkan. Sekarang Ira dong. Iya. Ayo dong, Ira yang Baik, tuangkan. Dibawain Kalau saya menuangkannya begini. Kalau sampah pikiran bisa taruh sini nggak? bisa juga. Nah, kan itu yang paling penting. Iya. Nah, des. Nah, sambil ngobrol lagi nih. Nah, Apa sih sebenarnya impian Andovi yang mungkin belum tercapaikan? wow. Gitu. Sebenarnya impianku salah satunya adalah untuk membuat edukasi dan standar pendidikan Indonesia itu naik secara keseluruhan. Oke. Itu impiannya. Dalam bentuk apapun, critical thinking atau pemikiran kritis, Betul. Tuh. pemikiran tentang lingkungan, karena Iya, banyak Takakura. betul, karena banyak orang nggak sadar kalau sustainability atau berkelanjutan, hidup berkelanjutan itu Betul. sangat-sangat penting, apalagi di generasi baru. Betul. Nah, salah satunya lewat apa? Yaitu pendidikan, lewat kelas-kelas kayak gini. Ya. Aku aja nggak ngerti apa-apa soal sampah dan kompos, mengerti. Kalau ini tuh sebenarnya sangat simpel loh. Metode ini juga bantu nih, bagus banget buat bantu Indonesia buat ngurangin sampah. Betul. Karena Apalagi dalam berdasarkan- skala rumahan ya. Iya, penelitian kan sampah yang masuk ke TPA itu 80% lebih itu adalah organik. Oh, berarti harusnya 80% itu harusnya bisa dibalikan ke Betul. dikembalikan ke Jadi tanah dong. sebisa berarti ya? mungkin kita pilah dari sumbernya, yaitu dari rumah kita sendiri dulu. Betul.
ini berapa lama nih? Ini kan tadi Betul. bikinnya kan Durasinya. bentar nih. Terus untuk nanti jadi kompos yang siap digunakan berapa lama? Oke, jadi kan sampah kita setiap hari kan nggak mungkin langsung sebanyak ini ya. Pasti kan sayuran itu juga sehari berapa sih Kumpulin. paling. Iya, Nah, iya. ini nanti sampai 3/4-nya penuh. Itu nanti kita tutup lagi sama bantalan sekamnya lagi. Kemudian jangan lupa setiap 2 hari atau 3 hari itu diaduk. Diaduk dan jangan lupa sampahnya tadi itu harus dicacah sekecil mungkin supaya komposnya lebih cepat terjadi pengomposannya. Itu selama 2-3 hari diaduk, itu jadinya kurang lebih 7-10 hari. Paling maksimal 14 hari. Itu bisa dipakai di pupuk tanaman. Bisa Bau ditaruh nggak, di Kak? mana aja kan? Bisa. Ini keuntungannya pakai ini adalah bisa ditaruh di dalam ruangan. Karena tadi sudah sudah di cover, bukan. Bahasa Inggris ditutupi. bahasa Sudah Inggris, ditutup sudah oleh ditutupi. kardus, Dikelilingi kemudian ya. diserap baunya juga oleh bantalan sekam ini. Tuh, pertanyaannya Iya. nih, bantalan sekam ini bisa dapat dari mana? Ini Pertanyaan. tuh Beli di online ada nggak? di tukang taman itu juga jual. ada. Ya. Ada. Atau mungkin kalau rumahnya deket sawah, habis manen padi itu bisa Tunggu, juga. tapi bantalan sekam ini sekali dipakai di satu, bisa dipakai lagi nggak? Bisa, bisa. Oh, jadi bantalan sekam Nanti kalau memang agak basah dia dijemur aja biar kering. abis itu bisa dipakai lagi Bisa untuk dipakai proses kompos takakura berikutnya. Ya. Oh, Atau mungkin kalau kesulitan bisa diganti sama sabut kelapa atau juga mungkin kulit-kulit kayu yang sifatnya nyerap bau sama air aja. Tapi mungkin emang kalau tadi kan ini dibilangnya dihindari oleh sampah-sampah yang berprotein tinggi. Karena emang kalau menurut gue sih si sampah berprotein tinggi ini yang bikin bau nggak enak sih. Ya, itu jadi ini bukan dekomposisi tapi jadinya pembusukan. Oh, menarik. Jadi nanti syaratnya komposnya jadi itu kan memang tidak berbau. Kemudian suhunya itu kayak suhu tanah, pada umumnya warnanya hitam juga. Itu syarat kompos dari takakura yang berhasil atau baik. Menurut lu nih, penting nggak sih pemuda itu untuk peduli lingkungan? Sudah sangat, pasti sangat. Itu jawaban paling gampang bisa gue jawab sekarang. Ya, karena sekali lagi dunia ini akan diteruskan sama mereka, bukan kita. Pas kita ada umur-umur lebih tua dari sekarang, mereka yang harus melanjutkan dunia ini. Betul. Dan semoga suatu hari ketika gue punya anak, kalau gue punya anak, ya nggak tahu ya kan udah ribet prosesnya. Bukan, oke, maksudnya ribet. Ya intinya kalau Intinya, Iya, kalau suatu hari gue punya anak dan cucu, gue mau mereka hidup di dunia, apalagi di Indonesia yang sangat-sangat peduli lingkungan dan jauh-jauh lebih ramah lingkungan daripada sekarang. Jadi bisa kualitas lebih baik juga ya Betul. lingkungannya. Biar nanti pas gue tua, mereka ngurusin gue. Langsung. Itu dia. Itu dah. Oke, udah jadi. Hah? Lo bisa taruh di cuman dapur. gitu doang? Udah, gini doang. tapi kalau misalnya nyicil nih sampahnya ditambahin tiap hari, Nah itu dia, ini kan sampah setiap hari kan nggak terlalu banyak nih. Iya. Dicicil aja sampai 3/4 penuh, Oh, Oke. baru kita disatuin. diemin. Jangan lupa diaduk dulu, kita diemin selama tadi maksimal 14 hari. Nggak bau Sampai- ya, Kak? Nggak. Nah kalau memang bau berarti itu Ada yang kita salah. cek lagi. Kalau bau bisa terlalu banyak air, bisa kita tambahin sampah hijau, sampah kering atau Oh, sampah coklatnya, iya. daun-daun. Daun-daun. Nah terus kalau kering, terlalu kering, bisa ditambahkan air atau sampah basahnya. Kayak sisa Oke, makanan. berarti mungkin nanti kalau Darling SWAT misalnya tiba-tiba pasukan Darling, bisa nanti ada Pasukan pertanyaan, Darling. langsung tanya sama Kak Aldi aja atau DM. Atau saya, karena saya sekarang ahli takakura. Iya. Kan Mohon dia maaf, ada yang tadi- terlewat satu bahan. gimana sih? Kasihan kain hitamnya. Oh. Jadi ini kita cover atau kita tutup dengan kain hitam. oh Ini supaya tidak ada lalat atau Binatang-binatang kecil lainnya. betul naruh belatung Oh, masuk ke sini gitu. Oke. Menarik. Sama Nah. ngurangin bau juga. Ngomong-ngomong lagi nih ya. Ngomong-ngomong, ngomong terus. Kan tadi Kak Andovi bilang katanya pemuda itu harus peduli lingkungan. Ya. Nah, Kak, aku inget sih waktu itu Kak Andovi udah pernah peduli lingkungan. Inget gak waktu itu kita pernah nanam di betul di Candi. Candi Darling? Dan itu ada pohonnya yang atas nama gua kan, lu masih inget? Iya. Iya, gua mau lihat pohonnya dong gimana. Sebentar, Andovi nanam di candi mana ya? Prambanan. Prambanan. Oh, Prambanan. Ada fotonya kok gua pakai Kalau batik. sama Saikoji aja sudah mengunjungi. Kita tunggu update-nya pohon Andovi ya. Iya, Pak Ya, Andovi. nanti Kayak, itu kayak sekarang kondisi kayak gimana? Iya. Mangga bukan sih yang ditanam sama Andovi? Enggak, namanya waktu itu susu something. Sawah susu. Sawo susu ya, susu something. Susu something mah. Sawo Sawo susu. susu. Sawah susu atau kenitu. Iya, betul. Itu dia. Nanti akan kita update di video berikut ini. Dia bukan ini. Di mana saya balik ke Candi. Iya. Oke, ini kan takakura ini kan salah satu aksi darling yang bisa dilakukan di rumah nih. Betul. Nah, Dovi, aksi darling apa aja nih yang sudah lo lakuin deh? di Secara rumah? pribadi hal yang gue melakukan adalah hal-hal simple. Sekarang semua Sederhana. sederhana.
Lu lulus tes gua. Sorry, lu lulus ujian gua. Tes kan bahasa tes. Hal pertama aku lakukan adalah pertama soal minum. Gue sekarang minum tidak ada lagi dengan plastik, gue pakai botol gelas semua karena dari Mau ngomong tumbler ya? serius gue pakai tumbler kemana-mana. Tumbler bahasa Indonesia apa ya? Ayo. Tempat minum. Tempat minum khusus dari Siagar. Gila, gue itu emang hebat kok gitu. Itu pertama. Kedua, masalah transportasi. Tapi ini untuk level kalau kalian anak muda yang bisa transportasi, sekarang punya motor listrik. Oke. Nah itu hal-hal simple yang gue lakukan. Sama balik lagi sih, tapi yang penting ini gue bakal belajar ini lumayan menarik ya. Di Bali tuh kenapa sih Anda pengen ke Bali? Suasananya mungkin Suasananya, gitu ya. lingkungannya, atau apanya, atau dari Canggu. Jadi gini, menurut gue ini jawaban filosofis tapi ada praktikalnya. Oke. Ada praktisnya. Bahasa Indonesia praktikal, ada implementasi yang langsung. Oke, baik. Oke, baik. Iya, itu bahasa Inggris juga. Aduh, Gak sia-sia juga kan baca kemarin ini Iya. kamus. kamus Ah, iya ya, kan? bener. Oh iya kan saya baca KBBI dong. Nah. Oke, lanjut. Oke. Intinya di Bali itu prinsipnya itu vibe-nya, Nah. suasananya. Oke. Itu mungkin suasana yang slow living atau hidup yang Santuy. santuy. Santuy itu bukan bahasa Tapi menurut Indonesia. gue, filosofi ini tuh bisa dibawa ke hal-hal lain seperti peduli lingkungan. Karena menurut gue pribadi, Bali adalah salah satu provinsi dan daerah di Indonesia yang rasa kepedulian mereka terhadap lingkungan tuh paling tinggi atau salah satu yang paling tinggi lah di semua provinsi di Indonesia. Betul. Bener dong, kalian pasti juga pernah mungkin apakah karena itu kulturnya, apakah itu karena budayanya atau karena memang pendidikannya dari awal, mereka tuh punya spirit atau semangat itulah, mereka punya semangat juang gitu. Dan itu kenapa gue suka di Bali, selain itunya mereka sangat-sangat peduli lingkungan, apalagi di daerah yang gue tinggal, sangat-sangat peduli banget. Dan gue suka, jadi semua orang like minded, semua orang berpikiran yang sama. Duh emang, apa guys, yang penting berusaha. Betul. Jadi itu, jadi semoga kultur dari Bali ini bisa dibawa ke Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Hal lingkungan apa sih di Bali yang menurut tuh paling keren gitu? Kayak wah ini gila cuma Jadi di gini, Bali dan bisa diaplikasikan di tempat lain harusnya. Contoh paling nyata ya, semua restoran di Bali udah pasti kayak Restoran tuh bahasa semua Tempat tempat makan di Bali udah kayak enggak bawa alat minum sendiri. Lu ini plate-nya udah nggak pakai straw, sedotan piringnya. straw. Jadi kayak gimana ya? Dan mereka tuh bener-bener mengimplementasikan ini, bener-bener loh. Oke pasukan Darling, jadi tadi kita udah membuat Takakura. Jadi sebenarnya di dunia ini tuh sebenarnya tidak ada sampah ya. Jadi kita bisa mulai memilah sampah, kita pisahkan antara organiknya kita jadikan kompos dengan Takakura. Terus kita juga bisa recycle, bahasa Indonesianya apa? Daur Mendaur ulang kayak ini nih misalnya pipa bisa jadi centong atau buat ngaduk-ngaduk gitu kan. Terus yang lain-lain juga bisa didaur ulang. Jadi mulailah memilah sampah. Itu kalau dari saya. Silahkan. Sebenarnya ini hal yang bisa dilakukan semua orang kalau niat. Hal yang bisa dilakukan semua orang kalau memang kalian punya keinginan untuk berbuat sesuatu untuk lingkungan. Jadi apapun yang kalian lakukan sebenarnya sekecil apapun selalu bisa bermanfaat untuk lingkungan. Itu. Betul. Nah, buat para pasukan Darling yang ada di rumah nih, jangan sedih dulu karena kita udah mau selesai. Karena kita bakal ada giveaway. Bagi-bagi hadiah. Give, beri, away, pergi. Maaf ya. Memberi pergi. Memberi pergi. Ya, giveaway. Kita akan ada bagi-bagi hadiah buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Apakah hadiahnya? Oh iya, kita akan jawab pertanyaan. Pertanyaannya apa sih? Oke, pertanyaan sangat simple. Sederhana. Nah, apa syaratnya? Oke, lihat kamera. Oke, apa syaratnya buat keranjang yang digunakan Takakura? Apakah A? Oh bukan ya, bukan. Oke. Nah, apa syaratnya? Jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar dan nanti hadiahnya bisa dibisikin sama miminnya Siap Darling. Mimin itu bahasa apa? Admin. Admin, udah bahasa Indonesia harusnya ya. Administration. Andomi kan yang udah baca KBBI. Oh ya, admin itu ini. Jadi apa syaratnya yang digunakan keran?
Dan nanti pengumumannya juga cek di Instagramnya Siap Darling. Ya, jadi untuk kalian semua jangan lupa untuk ikuti semua media sosial kita untuk dapat konten-konten menarik lainnya. Ya, karena kita semua udah siap Darling. Kalian kapan? Dan karena bikin perubahan Gak bisa sendirian. Sampai jumpa di Darling Talk berikutnya. Ngobrol-ngobrol darling. Bye.